Yang terhormat Bapak Kapus, Bapak Ibu Katimker, dan hadirin sekalian. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat bertemu walaupun via Zoom ya dalam apel. Ini apel rutin ya Mbak Febi ya. Apel rutin. Eh, Terima kasih Bapak Ibu eh, yang telah hadir dan juga kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada Direktorat Perbenihan untuk mensosialisasikan kegiatan dari Direktorat Perbenihan di tahun ini, tahun 2026, dalam rangka mendukung penyediaan benih tanaman pangan khususnya ya. Izin share ya, Mbak Feby. Share screen. Apakah sudah muncul di layar, Mbak Feby? Baik, sudah Bapak, sudah Sudah. terlihat jelas. Oke, em, kita mulai saja. Jadi, Bapak Ibu sekilas mengenai tugas dan fungsi Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan sesuai dengan Permentan Nomor 2 Tahun 2025. Jadi, tugas dari Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan adalah perumusan kebijakan, kemudian pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang apa? Yaitu di bidang penilaian dan penyebaran varietas. Ini terkait dengan proses pelepasan varietas ya. Jadi dari BRMP maupun dari swasta yang ingin melakukan pelepasan varietas yang melalui pemuliaan mengajukan ke kami nanti bekerjasama dengan PVT akan kami proses penilaian untuk menghasilkan varietas SK pelepasan varietas. Kemudian bidang lainnya adalah pengawasan mutu benih. Ini adalah kegiatan mulai dari sertifikasi dan juga pengawasan peredaran benih. Untuk pelaksanaan di daerahnya dilaksanakan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih yang berada di bawah Dinas Pertanian Provinsi. Sementara kita menyediakan rumusan kebijakan dan juga NSPK-nya ya. Kemudian penyediaan dan pemanfaatan benih. Dukungan dari Direktur Perbenihan antara lain dalam hal selain merumuskan kebijakan juga ada kegiatan kami sudah beberapa tahun ini adalah mandiri benih tanaman pangan. Ini dalam rangka mendukung penyediaan benih khususnya untuk benih padi ya. Nah, ini 4 subsistem yang ada di dalam sistem perbenihan tanaman pangan. Subsistem yang pertama adalah penilaian dan penyebaran varietas. Subsistem ini bertugas untuk menghasilkan rekomendasi varietas unggul baru, kemudian mendorong penyebaran varietas unggul nasional. Subsistem yang kedua adalah subsistem pengawasan mutu benih, seperti yang tadi disebutkan, terdiri dari sertifikasi dan juga pengawasan peredaran benih. Subsistem yang ketiga adalah penyediaan dan pemanfaatan. Ini goalnya adalah meningkatkan ketersediaan benih sebar dan meningkatkan penyerapan benih sebar. Dan subsistem yang terakhir, walaupun terakhir tapi ini juga sangat penting ya, yaitu subsistem penunjang, yaitu membuat dan meninjau ulang peraturan perbenihan, mengoptimalisasikan kinerja kelembagaan perbenihan dan meningkatkan kemampuan usaha perbenihan penangkap binaan. Bapak Ibu sekalian, sasaran dari penyediaan benih ini lebih dikenal dengan 6T ya, atau 6 tepat. Karena eh, jika tidak diperoleh ini, maka nanti akan budidayanya akan terpengaruh ya. Misalnya profitasnya tidak tercapai, produksinya menurun. Jadi kami upayakan proses 6T ini sebisa mungkin ya dicapai. Apa itu 6T? Yaitu tepat varietas. Jadi varietas yang digunakan itu harus sesuai dengan agroklimatnya ya dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tepat mutu, jadi benih yang dihasilkan dan juga diedarkan itu harus memiliki mutu yang sesuai dengan standar atau persyaratan teknisnya. Kemudian tepat jumlah, jumlah yang dikirimkan ke petani itu harus sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tepat waktu, benih yang diterima petani
tepat waktunya sesuai dengan musim tanam. Kemudian tepat harga, harga yang diterima petani sesuai dengan patokan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan tepat tempat, penyaluran sesuai dengan lokasi tempat yang membutuhkan. Bapak Ibu, ini adalah rencana kebutuhan ketersediaan benih tahun 2026. Sasaran tanam untuk tahun 2026 ini adalah 10 juta, 10,657 juta ya. Jika dikonversikan ke dalam kebutuhan benih dengan faktor pengali, kebutuhan benihnya 25 kilo per hektar, diperoleh kebutuhan benih total nasional adalah 266.446 ton. Nah, ini jika kita lihat tren dalam 5 tahun terakhir, ini tidak tidak sampai setinggi itu ya. Jadi untuk tahun ini mungkin kebutuhan benih yang paling tinggi dalam beberapa tahun terakhir ya. Rata-rata itu biasanya kebutuhan benihnya hanya 200.000, 200 sampai 230.000 ton benih saja. Nah, ini proyeksi ketersediaan benihnya mulai dari Januari sampai dengan bulan Maret. Totalnya selama 3 bulan dari Januari sampai Maret itu sekitar 51.000 ton. Titik kritis dari penyediaan benih ini adalah seperti tadi disampaikan adalah bagaimana caranya agar diperoleh agar dicapai 6T atau 6 tepat tadi. Kemudian perencanaannya itu disampaikan maksimal T-1 atau 1 tahun sebelumnya dan tidak mepet dengan jadwal tanam. Kemudian, ini yang paling penting adalah mengutamakan penyediaan benih in situ. Apa itu benih in situ? Yaitu benih yang diproduksi di lokasi yang dekat dengan eh, benih tersebut dibutuhkan. Jadi dalam satu provinsi yang sama di mana benih itu dibutuhkan. Hal ini sangat penting karena dari segi efisiensi, baik itu waktu, biaya juga lebih tinggi ya apabila kita menggunakan benih in situ. Selain itu, kemungkinan atau potensi untuk kita mencapai target 6 tepat tadi akan lebih mudah dicapai. Kemudian penetapan varietas harus sesuai dengan rekomendasi, ini tepat varietas ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah gambaran dari eh, sejauh mana sih ketersediaan benih kita secara in situ, kemampuan provinsi untuk menyediakan benih secara in situ. Sampai dengan saat ini, sampai tahun 2025, baru sekitar 4 provinsi ya yang dapat memenuhi kebutuhan benihnya sendiri. Sebagian besar masih dipenuhi dari Pulau Jawa ya benihnya. Jadi yang sudah mandiri itu antara lain Jawa Timur, kemudian Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, dan Papua. Nah, ini Papua agak-agak anomali mungkin karena kebutuhan benihnya sedikit, jadi dia dengan penangkaran benih yang kecil bisa dipenuhi semuanya. Nah, ini Bapak Ibu adalah kegiatan mandiri benih tanaman pangan. Ini program bantuan pemerintah yang dilaksanakan oleh Direktorat Perbenihan. Tujuannya apa? Yaitu untuk menumbuhkan produsen benih baru untuk menghasilkan benih dan atau benih unggul bersertifikat kelas benih sebar. Meningkatkan kapasitas produsen benih yang sudah ada dalam menghasilkan benih unggul bersertifikat kelas benih sebar, kemudian mendukung ketersediaan benih secara in situ. Sasarannya adalah tumbuhnya produsen benih baru dan produsen benih existing untuk menghasilkan benih unggul bersertifikat. Kemudian tersedianya benih unggul bersertifikat secara in situ di lokasi. Manfaat dari kegiatan mandiri benih ini adalah yang pertama menumbuh kembangkan produsen benih baru dan existing menuju kemandirian benih. Kemudian benih menjadi tepat waktu sesuai dengan jadwal tanam karena kebutuhan benih untuk kebutuhan dipenuhi secara in situ. Kemudian yang ketiga, harga benih dapat lebih terjangkau oleh petani karena biaya distribusi bisa ditekan. Ini realisasi mandiri benih dari tahun 2024 sampai dengan 2025. Alokasi tahun 2024 itu 5.510 hektar. Kemudian 2025 turun menjadi 1.420 hektar. Dan ini tahun 2026 alokasinya 429 unit
Jadi satu unitnya itu setara dengan 10 hektar penangkaran. Kemudian nanti estimasi benih yang diproduksi adalah 12.870 ton. Nah, sedikit gambaran lagi Bapak Ibu mengenai Mandiri Benih ini. Jadi ini adalah mekanisme bantuan pemerintah dalam bentuk transfer uang yang diberikan kepada kelompok tani, produsen benih yang ingin mengembangkan penangkarannya ya supaya menjadi lebih besar lagi atau kelompok tani yang ingin belajar menjadi produsen benih. Tujuannya tadi jelas ya, jadi untuk meningkatkan ketersediaan benih in situ dan juga untuk mengembangkan produsen-produsen baru di wilayah yang masih kekurangan benih. Ini rinciannya, satuan biayanya, jadi satu unit itu mendapatkan bantuan untuk penangkaran benih dalam bentuk transfer uang sebesar 68.300.000 rupiah. Nah, ini ada dua komoditas Bapak Ibu untuk tahun ini. Yang pertama adalah padi, kemudian kedelai. Tadi alokasinya untuk padi sekitar 429 unit ya. Jadi satu kelompok tani itu satu unit. Jadi 429 kelompok tani. Nanti Bapak Ibu mungkin yang di wilayahnya ada kelompok tani yang potensial untuk dijadikan sebagai penangkar. eh, Mohon bantuannya untuk segera mengusulkan ya sesuai dengan prosedur. Jadi sekarang dari penyuluh nanti ke BRMP ya mengusulkan CPCL-nya ke BRMP di provinsi. Untuk komoditas yang kedua selain padi adalah kedelai. Jadi untuk kelompok tani yang ingin menjadi penangkar benih kedelai, kita ada juga alokasi bantuan mandiri benih sebanyak 24 unit. Bantuannya untuk satu unitnya itu 36.887.500 rupiah. Ini rinciannya, jadi nanti uang yang ditransfer ke kelompok tani akan digunakan oleh kelompok tani untuk membeli antara lain benih sumber, kemudian pupuk dan pestisida, kemudian nanti diberikan juga moisture tester atau alat pengukur kadar air benih, kemudian mesin jahit untuk karung, kemudian timbangan digital dan plastik sealer. Untuk yang kedelai benih sumber eh, yang di uang yang digunakan nanti untuk benih sumber, kemudian ongkos kirim benih, pupuk dan pestisida. Nah, ini jadwal palang untuk kegiatan mandiri benih. Kita sudah memasuki Maret ya, tapi untuk pencairan bantuan sepertinya belum ada. Kita masih memverifikasi CPCL karena Juknis untuk mandiri benih masih menunggu ya, menunggu finalisasi. Eh, Nanti kalau sudah final, pasti kita akan informasikan detailnya kepada Bapak Ibu penyuluh. Diharapkan terakhir nanti Juni ya, Juni itu sudah kita cairkan semuanya, sudah dilakukan penangkaran semuanya untuk memenuhi kebutuhan nanti benihnya di eh, tahun ini ya, 2026. Nah, ini sekilas mengenai kegiatan Direktorat Benih yang lain, yaitu mengenai informasi ketersediaan benih padi. Nah, ini adalah data yang kami update setiap minggu sekali, dirilis setiap minggu sekali. Datanya bersumber ada dua sumber. Yang pertama dari BPSB ya, tadi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih dari 33 provinsi, kemudian dari produsen benih yang sudah sertifikasi mandiri. Jadi produsen tersebut dapat mensertifikasi eh, produknya sendiri karena sudah menerapkan dan sudah memperoleh sertifikat ISO 9001 dari lembaga sertifikasi. Ini kami update, ini yang data per 5 Februari ya. Datanya itu antara lain padi dan jagung, baru dua komoditas itu, padi dan jagung. Nah ini jagungnya. Nah ini beberapa kebijakan yang mendukung penyediaan benih, ini untuk varietas lokal ya, untuk varietas lokal. Ini juga kami bekerja sama juga dengan BRMP ya mengeluarkan rekomendasi varietas tanaman sesuai dengan agroklimat. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, benih sebagai bagian penting dari sarana budidaya harus tersedia sesuai dengan prinsip 6T.
Kemudian penyediaan benih untuk 2026 telah diantisipasi dengan penyediaan peraturan dan dokumen diskresi terkait, kegiatan mandiri benih, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengawas benih tanaman. Kemudian diperlukannya koordinasi dan sinergi Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan bersama stakeholder ya, termasuk juga Bapak Ibu penyuluh terkait untuk memenuhi kebutuhan benih bersertifikat dalam upaya mendukung program swasembada pangan nasional. Demikian Bapak Ibu, Mbak Febi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.